Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Walaupun kita belajar secara daring, Ibu berharap anak-anakku semua tetap semangat belajarnya dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat karena ilmu itu adalah jembatan masa depan bagi kalian. Ilmu itu juga merupakan mata untuk langkah masa depan kalian. Nah, untuk itu Ibu berharap walaupun kita belajarnya secara daring, tetapi tidak mengurungkan sedikit pun niat anak-anakku untuk tetap belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tes laporan percobaan. Nah, untuk menambah wawasan anakku semua tentang tes percobaan, tes laporan percobaan, mari kita perhatikan materi yang Ibu tampilkan. Kita belajar bahasa Indonesia, kelas 9, belajar mudah, tes laporan percobaan. Kemudian tes laporan percobaan, adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Nah, itu adalah kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Kemudian, adapun indikator yang harus kita capai yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, 1.1.1 menjelaskan karakteristik tes laporan percobaan. Kemudian yang kedua, 3.1.2 mencontohkan isi dari teks laporan percobaan. Nah, yang harus kita pahami atau yang akan kita bahas tentang tes laporan percobaan, yaitu yang pertama, pengertian tes laporan percobaan. Tes laporan percobaan adalah tes yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan, tujuan, sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, itu adalah pengertian dari tes laporan percobaan. Berikut cuplikan tes laporan percobaan. Nah, ini adalah contoh dari tes laporan percobaan tentang kacang hijau. Ya, mungkin anak-anakku setelah ini nanti saya share PowerPoint-nya bisa dibaca, ya, karena ini adalah contoh tes laporannya juga banyak di internet, tapi ini adalah Ibu yang ambil ya. Ini adalah contoh tes laporan percobaan tentang kacang hijau. Jadi, cuplikan tersebut bagian dari laporan percobaan. Di dalamnya dinyatakan hasil kegiatan percobaannya dilakukan sebelumnya. Objek berupa kacang hijau yang diuji cobakan terkait dengan aspek pertumbuhannya. Isinya berupa sejumlah fakta tentang hasil-hasil yang diperoleh melalui percobaan. Jadi tes percobaan itu bersifat fakta, ya. Jadi hasilnya itu fakta, tidak boleh dikarang-karang atau sesuai imajinasi siswa atau orang yang melakukan uji coba, ya. Kemudian berikutnya yaitu yang kedua, menyimpulkan isi laporan percobaan. Penyimpulan berarti
pemaknaan atas maksud, kejelasan atau kelengkapan setiap bagian dari isi laporan itu. Untuk bisa membuat kesimpulan dengan baik, kita perlu menghubungkan bagian yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, akan diketahui pola hubungan antar bagian itu, ya kan? Apakah hubungan saling menjelaskan? Apakah hubungan sebab akibat atau perbandingan dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita ketahui untuk menyimpulkan tes laporan percobaan, ya. Kemudian berikut contoh menyimpulkan isi laporan percobaan. Jadi ini adalah contoh tes laporan percobaan. Yang pertama itu, cuplikan itu menjelaskan tentang hasil penelitian terhadap pupuk kandang yang sangat baik terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini adalah kesimpulan tes laporan percobaan dari tes yang tadi Ibu paparkan di atas tentang kacang hijau, pertumbuhan kacang hijau. Kemudian yang kedua, contoh lain, laporan itu sudah lengkap dan sistematis dalam memaparkan tentang proses terjadinya panas pada ruang kelas kita sehingga mudah pula dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, beginilah contoh isi laporan percobaan. Nah, apabila ada yang tidak dipahami, nanti anak-anakku bisa memasukkan pertanyaannya dan kita akan mencoba atau kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa catat yang dipaparkan tadi. Ya, apabila masih ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditonton videonya, video penjelasannya atau PowerPoint-nya ya. Sekian, apabila ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sekian.